Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 7, baik 71, 72, 73, 74, 75, 76 dan 77 yang lain. Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan bahagia. Nah, senang lah ya, libur panjang sampai lebaran. Walaupun sebenarnya bukan libur, tapi pondoknya sementara pindah ke mana? Ke rumah masing-masing. Jadi di rumah tetap belajar, karena nanti kalian ketika datang langsung ujian. Nah, apalagi mata pelajaran kitab kayak tarikh nanti ada tapis, jadi kalian tetap harus maknain kitab. Ini enak kalian maknai, bisa diulang-ulang karena saya bikin video. Kalau kurang, lihat lagi videonya. Kalau ketinggalan, lihat lagi videonya. Wah, cepet kan, bisa di pause. Nah, bisa. Jadi kalian ya kemungkinan lebih enak lah ini. Nah, kemarin terakhir pertemuan kita sampai mana? 26 ya? Apa 27? Kayaknya sih ada yang 26, 27 atau 7 berapa, ada yang 27. Tapi yang paling sedikit kayaknya ada sampai 26. Maka karena ini untuk semua kelas, nanti akan saya mulai dari 27 atau ya anggap yang selesai baru sampai 26. Jadi yang sudah manein 27 ya cukup mendengarkan saja, nggak usah dimanein. Kalian bawa kitab nggak? Ada yang bawa, ada yang enggak ya. Ya kalau yang bawa maknain kitabnya, kalau yang enggak tulis atau dengarkan. Nanti kalau sudah ada kitabnya salin semua. Yang penting kalian dengar, tahu maknanya. Nah, salin semua karena videonya kan ada. Berarti kalau yang enggak punya kitab wajib download videonya supaya kalian bisa menyalin di mana saja nanti ketika sudah bawa kitab. Yang penting ketika jamnya atau sekarang jam 7 jam 8.30 kalian harus ikut belajar biar nggak main. Udah sarapan kan? Saya yakin udah, karena kan di rumah. Kalau di pondok disuruh sarapan, ada yang sarapan, ada yang enggak. Ada yang nggak doyan, ada yang kurang lah, ya beda-beda. Tapi kalau di rumah saya yakin sesuai keinginan masing-masing. Dibikin ini sarapan orang tuanya, apalagi yang mondok udah nggak lama nggak pulang, udah apapun dibikinin, ya kan? Pasti ya. Oh ya, jangan kalau nggak ada keperluan apa-apa jangan keluar ya, di rumah saja. Bisa kalau bosan putar lagi video ini ya. Kalau nggak tonton lagi ya, nontonin saya. Kalian biasanya teriak-teriak kan ya, nontonin saya nggak apa-apa, sambil rebahan boleh, tiduran boleh, yang penting jangan keluar. Biar kalau kalian nggak keluar, jika nggak penting-penting banget, nanti keadaan ini akan cepat berlalu karena virusnya akan terputus. Jadi tetap di rumah, kita belajar saja. Oke, langsung saja kita mulai pelajarannya. Buka halaman 33. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita hadiahkan Fatihah pada musonef pengarang kitab Khulasah Nurul Yakin, Syekh Umar Abdul Jabbar. Mari kita fatihahkan ini sebagai bukti terima kasih kita karena beliau menulis kitab dan kita bisa melihat sejarah masa lalu, sejarah tentang Nabi. Jadi kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari sejarah-sejarah. Karena saya yakin orang-orang yang radikal, orang Islam yang radikal, yang suka marah-marah, yang nggak selau, yang nggak santai,
dia nggak kenal sejarah atau bahkan tidak pernah membaca sejarah Nabi. Kalau yang membaca sejarah Nabi, saya yakin orangnya santun, orangnya ramah, orangnya selau, tetapi berilmu. Ayo kita mulai. Maaf, ini ada sedikit suara-suara, ada tetangga saya renovasi rumah, jadi agak berisik dikit-dikit. Oke, kita mulai. Oh ya, sebelumnya kita hadiahkan Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan, bab 27. Kalian masih ingat kan utawi, iki, iku, yang dalam. Nah, utawi pakai mim, iku pakai kho, dalam pakai zo, eng pakai mim fa, sot pakai ekang pakai sot, dan lain-lain lah. Nah, kalian masih ingat kan itu? Kalau enggak nanti akan saya ulas lah sedikit-sedikit. Dan kalau bisa seperti ini anjurannya, setiap satu bab atau minimal satu subbab ada tulisan pegonnya supaya tidak Latin semua, biar latihan. Kalian kan masih kelas 7, latihan tulisan pegon. Nanti ketika kelas 12 jago lebih pegonnya. Sekarang kelas 12, ketika kelas 8 sudah set manain cepet set. Nah, cepet gitu jadinya, nggak lama. Jadi kitab tebel sebulan selesai karena sudah jago. Nah, jago itu dilatih dari sekarang sedikit-sedikit. Kalau yang nggak mau nulis pegon dikit-dikit, ya wassalam nanti mah. Ya, mulai. Hijratul habasati, bab 27 ya. Hijratul habasati utawi iki iku hijrah ka habasah, utawi mim iku kho ya, utawi pakai mim iku pakai kho. Jadi hijratul habasati utawi iki iku hijrah ke habasah. Asaniyatu kang kedua. Nah, kemarin sudah ada yang pertama. Yang pertama ketika cuma sedikit orangnya, cuma 3 bulan. Salah satunya yang ikut hijrah adalah Utsman dan putri Nabi atau istrinya Utsman. Cuma 3 bulan. Salah satu yang hijrah itu ya Utsman, sahabat Utsman dan putri Nabi. Utsman bin Affan itu adalah apanya Nabi, ada ini menantu ya. Nantinya jadi Khulafaur Rasyidin ke berapa? Ketiga setelah Abu Bakar, Umar, terus Utsman. Minum jahe dulu supaya kuat imunnya. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kang tuh pakai shot ya tadi, asaniyati kang kedua. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam apa yo? Zo ya, zo. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam setelah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa qaumihi dan kaumnya Nabi. Nah, setelah kaumnya Nabi, asyaba ing siap ing mimfa ya. Asyaba ing siap itu suatu wilayah. Kemana sebelum ini bab 26 kan menerangkan kalau Nabi sedang dikepung di wilayah yang bernama Siap, yaitu rumah Nabi ketika disiap dikepung. Ini Nabi sebenarnya disiap bukan sendirian tapi bersama kaumnya, orang-orang muslim. Ketika Nabi setelah masuk di Siap, apa yang terjadi? Amaro, mongko Nabi memerintah, mongko jim di atas. Amaro, mongko Nabi memerintah. Jami'al muslimina ing seluruh orang Islam. Ya, seluruh ing minfa jami'al muslimina ing seluruh orang Islam. Perintah apa Nabi kepada seluruh orang Islam? Bil hijrati, kelawan hijrah. Kelawan apa yo? Mim to, kelawan. Mim to digabung, mim to itu kelawan. Bil hijrati, kelawan hijrah. Ilal habasati, ke
Habasah. Jadi ketika Nabi sudah disiap beberapa saat, ternyata kondisi makin mencekam, ya nggak mencekam sih, makin ruwet, bahkan sampai dikepung Nabi. Orang Quraisy semakin menjadi-jadi perlakuannya terhadap Nabi, maka Nabi memutuskan, mari kita hijrah ke Habasah. Habasah itu di mana ya waktu itu? Sekitaran Ethiopia, wilayahnya sekitaran Afrika yang masih dekat-dekat dengan Arab sini. Itu kalau sebenarnya dekat, cuma dipisahkan oleh Laut Merah. Tapi masalahnya kayaknya sih zaman dulu lewatnya muter. Jadi kalau muter itu sekitar 1.500 kilo kalau nggak salah, kalau di map tuh. Jadi jauh juga ya, dari ujung Jawa ke ujung Jawa, jauh lah, lumayan. Naik onta, bayangin zaman dulu hijrah sejauh itu naik onta yang jalannya gelenek. Kalau lari kasihan yang naik kan. Fahajaro mongko hijrah, mongko jim ya. Salah suwa sab'una rojulan, sopo 73 orang laki-laki, wa ihda asyara imro'atan, dan 11 orang perempuan. Yang hijrah 73 orang laki-laki dan 11 perempuan. Minhum, iku di antara mereka, di antara orang 73 dan 11 perempuan ini, Ja'far bin Abi Thalib, utawi Ja'far bin Abi Thalib. Di antara orang 73 dan 11 orang laki-laki ini ada yang bernama, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ini jadi total waktu dulu hijrah cuma berapa orang? 15 orang yang pertama. Sekarang udah mulai banyak, yaitu 84 orang hijrah ke Habasah. Walahiko bihim, walahiko dan menyusul, walahiko dan menyusul, bihim kelawan mintok ya, mintok, bihim kelawan mereka, al muslimun al yamani, ing orang Islam Yaman, orang-orang Islam Yaman. Jadi ketika orang Islam hijrah ke Habasah itu, di sana disusul oleh beberapa orang Islam yang berasal dari wilayah Yaman. Wahum utawi muslimul Yaman, wahum utawi muslimul Yaman, orang-orang Islam Yaman itu, Abu Musa al-Asy'ari, iku Abu Musa al-Asy'ari. Orang Islam Yaman itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Wa banu ammihi, dan beberapa anaknya pamannya Abu Musa, dan beberapa anak dari pamannya. Jadi Abu Musa ini menyusul orang Islam yang hijrah ke Habasah bersama dengan para sepupunya. Wakanat dan adapun adil hijrah, tahu apa hijrah ke Habasah ini, pisanatis sabiati, iku ing dalem tahun ke-7 minan nubuwati, dari kenabian. Jadi hijrah ke Habasah ini adalah berada sekitar 7 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah itu ya umur Nabi sekitar 47, karena waktu itu Nabi kan
diangkat jadi rasul ketika umur 40 tahun. Jadi ini tahun ke-7 dari kenabian, mereka jumlah orang Islam sudah lumayan meningkat lah. Jadi 7 tahun baru 100 orang aja nggak nyampe, bayangkan. Luar biasa kan perjuangan Nabi Muhammad. Kita bisa bayangkan udah 7 tahun tuh nggak waktu yang lama dari kalian sekolah sampai S nanti, sampai aliyah itu baru 6 tahun. Lalu tambah nggak naik kelas sekali baru tuh 7 tahun. Itu baru segini orangnya. Dan perlakuan orang Quraisy semakin lama semakin ini. Maka memaksa Nabi untuk hijrah ke Habasah. Nah, itu bab 27. Kayak 27 kayaknya sih sudah ya waktu itu ya. Sekarang kita lanjut bab 28. Islamu Malikil Habasati, utawi iki iku menceritakan Islamnya Raja Habasah atau masuk Islamnya Raja Habasah. Bab ini menerangkan atau menceritakan bagaimana Raja Habasah masuk Islam, proses Raja Habasah ini masuk Islam. Ini prosesnya seperti apa ini. Lama alimat ing dalam ketika mengetahui. Nah, ing dalam za ya. Lama alimat ing dalam ketika mengetahui. Quraisyun sapa Quraisy. Ketika orang Quraisy mengetahui bi hijratil muslimina, kelawan hijrahnya orang Islam. Ini kemarin orang Islam kan ceritanya ini udah hijrah nih, kabur semua, hijrah semua dari Habasah, hijrah. Wah, orang Quraisy kaget. Duh, orang Islam kemana? Tapi udah nggak ada orang Islam kemana ini? Oh, ternyata mereka semua hijrah ke Habasah. Nah, ilah Habasah di Habasah. Wah, mereka tahu. Mereka semuanya lain. Maka apa yang diperbuat, mereka nggak terima begitu saja walaupun sudah tidak di wilayahnya. Bukan berarti mereka terima orang Islam pergi begitu saja. Mereka maunya Islam nggak ada, bukan orangnya yang pergi, bukan, tapi maunya Islamnya nggak ada. Maka nggak terima, sombong kan. Maka arsalu monggo, mereka mengutus rojulaini ing 2 orang laki-laki. Maka orang Quraisy ini mengutus 2 orang laki-laki. Dia tuh yang diutus tuh Amr bin As dan Umarah bin Walid untuk ketemu raja. Ada 2 orang, siapa namanya? Amr bin As dan Umarah bin Walid. Yang diutus orang Quraisy nyusul orang Muslim yang hijrah ke Habasah. Bihadaya, kelawan membawa hadiah. Mereka menyusul ke Habasah dengan membawa hadiah untuk raja. Nah, maksudnya supaya diterima, supaya permintaannya lancar, maka bikin hadiah dulu. Nah, kasih hadiah nih, biar rajanya luluh. Tolaban, meminta. Minhu, dari Raja Habasah. Mereka meminta dari Raja Habasah. Apa permintaan mereka? Ayyarudda ing mengembalikan sopo raja. Ayyarudda ing mengembalikan sopo raja man ing orang hajaro kang hijrah, man ing orang hajaro kang hijrah minal muslimina, dari orang-orang muslim. Mereka meminta kepada Raja Habasah memulangkan atau mengembalikan, mendeportasi, kalau sekarang bahasanya mendeportasi,
deportasi aja orang-orang yang hijrah ke Habasah. Dalam sebuah keterangan mereka kepada raja Amr bin As, kepada raja, wahai raja, masuk, ini ada orang-orang masuk ke wilayah kalian, ke wilayahmu seenaknya, mereka di sana melakukan kesalahan, pulangkan saja raja. Apa jawabannya raja? Fa'aba, mongko menolak. Fa'aba mongko menolak an-Najasiyu, sapa raja Najasi atau raja Habasah ini menolak taslimahum ing permintaan mereka. Permintaannya Amr bin As dan Umar bin Walid ini ditolak. Enggak, saya enggak akan deportasi mereka. Saya tidak akan memulangkan mereka. Saya tidak akan ngasih orang-orang Islam ini wilayah saya gitu. Kok bisa ya raja nolak? Padahal raja kan nggak kenal sama orang Islam. Gimana ceritanya? Ternyata raja ini orangnya bijak. Jadi ketika ada orang Quraisy datang utusannya 2 buah hadiah, didengarkan. Setelah didengarkan, dia nggak mau dengar dari satu sumber saja, maka dia memanggil salah satu orang Islam untuk ditanyain, bener nggak seperti itu ceritanya. Nih, ba'da'an ahbaro. Nah, menolak tuh ba'da'an ahbaro yang dalam setelah memberikan kabar ing raja. Ba'da'an ahbaro yang dalam setelah memberikan kabar ing raja. Siapa yang memberikan kabar? Ja'far bin Abi Thalib, sapa Ja'far bin Abi Thalib. Nah, raja nganggil orang Islam. Yang bener nggak ini perkataannya? Coba panggil orang Islam yang hijrah ke Habasah. Datang lah, diutus Ja'far yang datang. Ja'far datang menghadap raja. Yang disampaikan apa? Bi haqiqatid dinil islami, kelawan hakikat agama Islam. Ja'far ini menyampaikan tentang hakikat agama Islam. Agama Islam tuh agama yang tauhid, Tuhannya satu, kita tidak menyembah berhala. Masa berhala kita sembah, kita bikin, kita sembah-sembah sendiri. Ada yang dari roti habis dibikin, dimakan, disembah, dimakan kan ini. Terus kita itu cinta damai, kita mencoba menyatukan persatuan, tidak ada perpecahan. Yang terutama adalah kita itu, Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi supaya akhlak orang ini, raja dengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib, ini apa namanya, ngangguk. Ya. Oke. Setelah itu, selain menjelaskan tentang Islam, wa qara'a, dan Ja'far membacakan alaihi kepada raja, dan wa qara'a dan Ja'far membacakan alaihi kepada raja awala suratil Maryam ing permulaan surat Maryam. Baca, coba ayo baca, buka Quran dibaca. Nah, itu awal surat Maryam. Itu sudah. Setelah tahu penjelasan dan dibacakan salah satu ayat dari awal surat Maryam, ya, Raja Habasah langsung menolak permintaan orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy, maka setelah ditolak, faroja'a, mongko mereka kembali, orang Quraisy ini kembali khaibaini, dengan tangan hampa, atau sia-sia, dengan sia-sia. Mereka kembali dengan sia-sia. Nah, setelah itu wa aslama, dan masuk Islam an-Najasiyu, sapa raja Najasi. Raja Najasi raja Habasah maksudnya. Dan raja Habasah pun masuk Islam. Bukan beliau sendiri yang masuk Islam, bukan sendirian.
waman dan orang ma'ahu yang bersama beliau. Orang-orang bersama beliau itu juga masuk dalam minal kisisin, dari penasehat, dari golongan penasehat, waruhbani dan pendetanya. Nah, pendeta dan penasehat raja ini masuk Islam semua. Fidalikal waktu, yang dalam waktu itu. Nah, namanya raja yang masuk Islam, semuanya ikut Islam. Nah, apalagi pendeta, pemuka-pemukanya atau penasehat-penasehat ikut Islam. Nah, karena penjelasan ini selain berkah dari Allah, hidayah dari Allah, tapi juga ada usaha dari Ja'far bin Abi Thalib untuk mencampaikan Islam. Nggak perlu perang, nggak perlu apa, cuma diskusi, ngobrol, masuk Islam raja. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bakar-bakar, masuk Islam. Nggak perlu ngebom, raja masuk Islam kalau penjelasannya baik dan benar. Hal ini terjadi ketika pada tahun As-sanati sabi'ati, dalam tahun ke-7 minan nubuwati, dari kenabian. Jadi hal ini terjadi ketika tahun ke-7 dari kenabian. Fa'anzala mongko menurunkan Allah sapa Allah fi hakihim ing dalam kebenaran. Ini kembalinya ke bukan Ja'far, Najasi. Fa'anzala maka menurunkan Allah sapa Allah fi hakim ing dalam cerita tentang Najasi dan pengikutnya, atau hakikat dari Najasi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddalil ladina amanu alladina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Wala tajidanna, dan sesungguhnya akan menemukan akrobahum ing lebih dekatnya Raja Najasi dan kaumnya Raja Najasi lilladina, kepada orang banyak, amanu, yang beriman, alladina, rupane orang. Kalian akan menemukan orang-orang yang beriman. Nah, orang yang mana? Alladina, rupane orang, qalu, yang berkata mereka, inna nasoro, inna, sesungguhnya kita, nasoro, ikut beberapa orang Nasrani. Jadi kalian, apa maksudnya ini, kalian akan menemukan orang yang dekat dengan kalian yang beriman, yaitu adalah dari orang-orang Nasrani. Dalika, utawi itu semua, dalika, utawi itu, bi'anna, kelawan sesungguhnya, minhum, dari sebagian mereka, kisisin, apa namanya kisisin ya, penasihat lah, penasihat, waruhban, dan pendeta. Wa annahum, dan sesungguhnya kaum, la yastakbiruna, iku tidak sombong mereka, dan sesungguhnya kaum yang tidak sombong. Karena orang-orang Nasrani ini dari golongan pendeta dan penasihat ini adalah orang-orang yang tidak sombong, maka lebih gampang diajak atau lebih gampang diajak diskusi.
summa mata, maka kemudian wafat an-Najasyi sapa raja Najasyi, fasola mongko mensolati alaihi atas raja Najasyi ar-rasulu sapa rasul. Maka ketika raja Najasyi wafat, rasul pun mensolati beliau. Lu kok tahu? Raja Najasyi kan gak ada handphone, gak ada apa dulu. Tapi lama a'lamahu eng dalem ketika dikasih eng dalem ketika mengetahui sapa nabi eng dalem dikasih tahu sapa eng nabi, ngasih tahu eng nabi, lama a'lamahu eng dalem ketika nabi dikasih tahu Jibril lah sapa Jibril biwafati kelawan wafatnya Raja Najasyi. Setelah nalika Jibril mengasih tahu bahwa Raja Najasyi meninggal. Ketika itu posisi Nabi tidak ada di Habasah, jauh, enggak ada di Habasah. Maka wadi utawi ini, sholat mayit ini, aslu sholatil janazati, iku asal muasal sholat janazah. Ini adalah asal muasal sholat janazah alal ghaibi, atas jasad yang tidak ada atau ghaib tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah itu, cukup ya 2 bab untuk sekarang. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dimanain. Kalau bisa pakai tulisan pegon, kalau yang belum bisa sedikit-sedikit pegon. Nah, ini adalah waktu kalian untuk belajar lebih banyak, karena kalian bisa mengulang-ulang videonya. Kalau ketinggalan bisa diulang lagi. Jadi bisa latihan pegon pelan-pelan daripada liburan nganggur. Ada banyak waktu kosong kan, selain banyak istirahatnya daripada belajarnya. Nah, waktu-waktu istirahat itu sambil rebahan manain gitu, pegon, latihan pegon, biar nanti nulis pegonnya jos. Sekian, jaga kesehatan, ingat jangan keluyuran, jangan ini, biar kita bisa ketemu lagi nanti selepas lebaran dengan kondisi yang sehat, bugar, semangat, tambah ganteng. Nah, kan di rumah lama, yang cowok, yang cewek tambah cantik, mungkin ya kayaknya sih bisa. Dan ini tambah bersih karena di rumah seharian nggak kemana-mana. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.